Apa kabar semua? Alhamdulillah wa syukurillah ala hadzal hal wa ala kulli hal. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Pertama kita menghormati yang pengurus musalla dan seluruh jemaah yang hadirin dan hadirat. Terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairan atas yang sudah terima ceramah kita di Masjid Antum hari ini. Assalamualaikum. Karena itu terima kasih banyak dan jazakumullah khairan atas yang sudah terima ceramah kita di Masjid Antum hari ini. Semoga Allah membalaskan lebih baik kepada antum, amin amin ya rabbal alamin. Siap. Saya coba yang belakang bangkunya karena saya rasa sudah di sekolah atau di murid. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونحن على ذلك من الشاهدين إن شاء الله. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين إن شاء الله. أما بعد. Bagaimana kalau kita lanjut pakai bahasa Arab, bisa? Bisa ya. Kalau Inggris? Apalagi? Masya Allah. Baik. Pak bisa sedikit-sedikit bahasa Arab. Masya Allah. Tapi yang lain tidak bisa. Baik, tapi yang tahu saya orang Palestina. Dan alhamdulillah orang Palestina pakai bahasa Arab. Tapi karena kita cinta sama saudara-saudara kita di Indonesia, kita mulai belajar bahasa Indonesia hanya baru saja mungkin 2 tahun terakhir. Karena itu sebelumnya saya minta maaf nanti kalau bahasa saya kurangnya. Tapi mudah-mudahan insyaAllah antum faham dan mengerti bahasa saya. Kita minta tolong dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir li amri washrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم عليك توسلنا وإليك توكلنا إنك أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dirahmati Allah dan saudara-saudara kita di Indonesia. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim di ayat pertama dari surat Al-Isra pada Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuktikan kepada Rasulullah dan kepada seluruh umat Islam. Sudah membukti apa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuktikan Allah sudah turunin barakatnya, sudah sembang barakatnya di tempat Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Alladzi barakna hawlahu. Ini makna atau artinya alladzi barakna hawlahu. Apa yang kita sudah turun barakat kita di tempatnya dan
sekitarnya. Ini satu. Kalau umat Islam sudah sampai baca nama Masjid Al-Aqsa di dalam Al-Quran Al-Karim, umat Islam harus faham apa? Umat Islam harus faham Masjid Al-Aqsa ini satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kita harus faham Masjid Al-Aqsa satu ayat dari ayat aqidah kita. Kita harus faham Masjid Al-Aqsa pentingnya besar, harganya tinggi untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Bagaimana? Mana buktinya? Buktinya semua guru-guru agama Islam dan 4 mazhab juga sekali. Mereka dapat buktinya dari Al-Quran Al-Karim. Bagaimana? Bismillah. Ini apa? Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim berapa juz? 30. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Alhamdulillah. Wow. Kalau kita mau cari di dalam Al-Quran Al-Karim, setiap juz, setiap surat, setiap ayat, kita bisa ketemu berapa nama masjid di dalam Al-Quran Al-Karim. Atau Allah Subhanahu Wa Taala sudah tersebut berapa nama masjid di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada yang bisa jawab? Antum faham bahasa saya kan? Faham? Alhamdulillah, karena saya tak faham bahasa Minang. Berapa masjid? 2 masjid. 2 masjid. Mana Syekh Google yang antara teman kamu? Ada. Baik, betul. Kalau kita mau cari di dalam Al-Quran Al-Karim 100 tahun kita mustahil ketemu lebih dari 2 nama masjid saja. Masjid Al-Haram di Makkah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ada lebih. Tapi ada satu masjid lagi harganya tinggi, pentingnya besar. Masjid Rasulullah, betul atau tidak? Masjid Nabawi. Kalau kita naik haji atau naik umrah, kita harus tetap ziarah kepada Rasulullah, betul atau tidak? Kalau kita tak ada ziarah, haji kita batal atau umrah kita batal, betul? Maknanya pentingnya besar. Satu rukun dari rukun-rukun haji, satu wajib dari wajiban umrah. Tapi Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, walaupun Masjid Rasulullah, tapi tak turunin nama masjid itu di dalam Al-Quran. Betul? Tapi kenapa maksud Allah Subhanahu Wa Taala di sini apa? Maksud Allah Subhanahu Wa Taala di sini biar umat Islam fokus untuk 2 masjid ini. Bagaimana? 2 masjid ini karena 2 tanda untuk ibadat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Islam dan setelah Islam sampai. Bagaimana? Al-Ka'bah, Al-Masjid Al-Haram. Al-Ka'bah ini apa yang kita sudah lihat ini yang rumah hitam. Ini rumah yang pertama sudah dibangun di dunia ini sebelum Islam untuk seluruh manusia. Waktu mereka baru mulai buat ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tempat keturunan mereka untuk ibadat Allah sebelum Islam Al-Ka'bah. Tapi kita umat Islam kan, ini sebelum Islam. Tempat kita di mana? Untuk seluruh umat Islam waktu mereka baru mulai buat ibadat Allah Subhanahu Wa Taala, fardu salat 5 waktu sehari semalam, qiblat yang pertama Al-Masjid Al-Aqsa. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghargai 2 tempat ini karena 2 tanda khusus spesial untuk ibadat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja sebelum Islam dan setelah Islam sudah sampai di dunia ini. Siap? Sudah paham kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghargai? Kalau kita mau kasih contoh biar antum bisa paham sedikit atau kita lebih menjelaskan. Tadi di sekolah saya sudah sampaikan contohnya. Kalau di kampung sini ada seorang kaya, dia sudah buat satu rumah mewah. Tembok-temboknya menjadi dari emas, seperti istana. Orang-orang kampung sini mesti menghargai rumah itu, betul atau tidak? Kenapa? Karena rumah yang paling mewah di kampung sini, betul? Tapi kalau ada seorang lagi di kampung sini, dia buat satu rumah mirip rumah yang pertama.
Menjadi berapa rumah di kampung sini? Dua. Dan tambah lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi menjadi sudah banyak rumah milik rumah yang pertama. Soalan saya sekarang, kalau orang kampung sini, mereka sudah lihat sudah menjadi banyak milik rumah yang pertama, mereka bisa menghargai rumah pertama lagi? Tak bisa, betul? Kenapa tak bisa? Karena sudah biasa. Betul atau tidak? Ini maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala tambah banyak nama di dalam Al-Qur'an Al-Karim biar umat Islam fokus untuk dua tempat ini. Kalau umat Islam sudah lihat, sudah baca banyak nama masjid, nama tempat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, nanti kita bisa lihat semua tempat ini rata sama. Kita tak bisa menghargai. Betul atau tidak? Ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Sudah faham? Kenapa tak ada tambahin banyak nama tempat walaupun tempat Rasulullah SAW. Masjid Al-Aqsa ini Rasulullah SAW sudah suruh kita jaga dan buat salat di tempat Masjid Al-Aqsa. Jaga Masjid Al-Aqsa dan buat salat di tempat Masjid Al-Aqsa. Mana buktinya? Ini Syekh orang Palestina datang ke Indonesia mau menghargai Masjid Al-Aqsa karena apa? Karena dia orang Palestina, betul? Betul. Mana betul lah? Mana betul? Ini Rasulullah SAW sudah sampaikan, sudah bersabda. Jadi kita tahu dan suruh kita jaga Masjid Al-Aqsa dan suruh kita buat salat di tempat Masjid Al-Aqsa. Mana buktinya ya Syekh? Kalau betul dan benar Rasulullah sudah suruh kita jaga dan buat salat di tempat Masjid Al-Aqsa, mana buktinya? Jangan bicara saja atau umum saja, betul? Mana buktinya? Mau dengar buktinya? Mau? Kurang semangat lah. Mau. Masih semangat? Masih. Mau dengar buktinya atau tidak? Mau. Mari kita sama-sama dengar buktinya. Buktinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Maimunah radhiyallahu anha qalat ataitu ila Rasulullah astaftihi fi Baitul Maqdis. Artinya ya Syekh, jangan bohong sama kita tak belajar bahasa Arab langsung pakai bahasa Indonesia. Siap. Maimunah ini satu sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah. Namanya Maimunah. Maimunah ini wanita, bukan lelaki. Ada sesuatu datang dan ketemu Rasulullah dan tanya beliau apa? Wahai ya Rasulullah, kasih kita fatwa untuk Baitul Maqdis. Untuk apa? Baitul Maqdis. Maimunah minta apa? Minta fatwa. Dari siapa? Dari Rasulullah. Untuk Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini maksudnya Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau Maimunah minta kasih kita fatwa, maknanya ini fatwa untuk siapa? Untuk Maimunah saja atau untuk umum? Untuk umum. Kalau untuk Maimunah saja, nanti Maimunah tanya beliau kasih saya fatwa. Tapi kalau kasih kita, maknanya untuk seluruh umat Islam. Sahabat bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini fatwa dari Rasulullah kepada dia. Setelah Maimunah sudah minta fatwa dari Rasulullah SAW bersabda dan jawab kepada Maimunah dan kepada seluruh umat Islam. Al-Masjid Al-Aqsa, dengar. Kita mau cari buktinya, betul? Rasulullah SAW bersabda, Al-Masjid Al-Aqsa tanah badan mahsyar. Tanah badan mahsyar. Bukan badan panjang atau badan boda. Tanah badan mahsyar. Datanglah ke sana, dibuat salat di sana. Karena satu salat ada di sana menjadi 1000 salat ada di masjid-masjid mana-mana di dunia ini. Bagaimana? Satu salat ditambah di Masjid Al-Aqsa menjadi 1000 salat ada di masjid mana-mana pun di dunia ini, walaupun di musalla ini. Ini barakat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mau berhenti sebentar. Kita mau menjelaskan awal maksud Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Al-Masjid Al-Aqsa tanah badan mahsyar.
Betul? Apa maksud badan mahsyar? Jadi kita dapat satu anak, Masya Allah, dia sudah tahu dan sudah kasih kita tahu apa? Dua masjid. Tapi sekarang kita mau cari apa maksud badan mahsyar. Bismillah. Orang bisa jawab, jangan malu, kita semangat. Jangan ragu, walaupun salah kita bisa benar. Tak ada masalah. Apa maksud badan mahsyar? Atau apa cari badan mahsyar? Tambah berkumpul. Ini jadi di awal school, di pesantren dan kita cara. Baik, kita sudah memfaham di akhir zaman, siapa yang sudah meninggal, siapa yang belum meninggal, dua-dua sama-sama ada berkumpul di badan mahsyar. Kata Rasulullah SAW, badan mahsyar ini di mana? Di Masjidil Aqsa. Tapi kita berkumpul buat apa? Ini soalannya. Saya tak mau jawab dari itu. Karena itu sudah hafal semua dari tadi. Kita berkumpul di sana buat apa? Sekarang kita berkumpul di musalla ini, kita buat apa? Majlis ta'lim. Atau ceramah, betul? Kita berkumpul di sana buat apa? Saksian itu maknanya amal. Amal itu maknanya hisab. Kalau kita mulai atur hisab itu waktu kita naik dan ketemu Allah Subhanahu Wa Taala dan mulai hisab. Kita berkumpul di dalam mahsyar buat apa? Main bola lah, atau main Instagram, atau main Facebook, atau main HP 24 jam bagian HP, kan? Maka apa? Pesan status. Bagi ke mana? Pesan status. Kita naik ibadah, haji atau umrah, biar tangan lihat, betul? Tapi kita sudah hancur ibadah kita lewat dari namanya riya. Kita makan apa, kita buat gambar dan foto dan status, kita tak ada peduli untuk saudara kita di umat Islam. Mungkin dia tak ada peniawan untuk bisa beli makan seperti itu. Kalau kita dapat baju baru, kita pergi mana, jalan-jalan ke mana, kita status, tapi kita tak ada fikiran. Kita bisa dapat hasad dari jalanan itu. Nanti hidup kita kurang menikmati, kurang merasa, kurang memberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab apa? Lewat jalanan syaitan. Walaikumsalam. Kita bisa dapat status, tapi apa yang ada manfaat untuk umat Islam. Kita bisa pasang status ayat Quran, hadis, mafhum, menikmati hidup. Bagaimana kita dapat pahala, bagaimana ada nasihat, ada manfaat untuk umat Islam. Bukan saya makan apa, bukan saya main apa, bukan saya pergi ke mana. Sampai kita sudah otak kita menjadi seperti robot, seperti mesin. Betul? Kenapa? Apa masalahnya? Apa yang kurang? Rasulullah SAW sudah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala sudah suruh kita juga jaga diri. Wasta'inu bis-sabri wal-qidwan. Wasta'inu 'ala qada'i hawaijikum bis-sirri wal-kitman. Apa maknanya? Rasulullah SAW bersabda, antum harus pakai apa yang antum sudah menikmati. Tutup. Kamu mau urus apa di dalam jalan hidup kamu, harus tutup sampai sukses. Jangan kasih kelihatan orang-orang sampai sukses. Setelah sudah sukses ini, antum bisa bersyukur dan keluarin sedekah dan menikmati ini, baru kita bisa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa kita sudah dapat dari nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita belum sampai, belum dapat pahalanya, belum makan ini, kita kasih tunjuk semua orang. Betul? Salahlah ibu, salahlah ayah. Anak-anak kita juga mereka sudah belajar dari kita, jangan salah. Sekarang mereka main game sampai mereka sudah jatuh main judi lewat dari main game. Kenapa? Sekarang kalau kita suruh anak kita tinggalin HP, mereka marah sama kita, mau pukul.
seperti narkoba, addict, stres. Tapi kalau kita tanya anak kita, Masya Allah, ini anak, wallahi demi Allah, waktu saya ada di sekolah dan di pesantren dan, tapi ini anak yang paling kecil saya lihat suaranya enak. Alhamdulillah, anak kecil mesti suaranya enak. Tapi baca Quran, tajwid, makhraj hurufnya betul-betul. Orang betul hafal. Kalau kita hafal satu ayat betul-betul, harakat dan makhraj huruf, lebih baik kita hafal satu Quran, tapi kita tak faham bagaimana hurufnya atau harakatnya. Karena itu, semoga insyaAllah ini menjadi anak saleh. Dan semoga orang tuanya dapat pahalanya merezeki anak saleh. Kenapa? Karena siapa yang Quran punya anak saleh, amalnya ada berputus sampai hari kiamat walaupun dia sudah meninggal. Min ni'mati anak saleh. Rasulullah SAW bersabda, seluruh manusia kalau mereka seluruh manusia kalau mereka sudah meninggal dunia, amal mereka sudah berputus. Betul atau tidak? Kalau kita sudah meninggal, ada yang tambah pahala? Tak ada. Semua manusia kalau mereka meninggal dunia, amal mereka sudah berputus. Hanya 3 orang sahaja. Kalau mereka sudah meninggal dunia, amal mereka ada berlanjut, ada berputus walaupun dalam kubur sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini 3 orang? Orang punya ilmu, tapi umat Islam ada bermanfaat dari ilmunya. Kedua, orang punya sadaqatun jariyah. Kenapa? Karena manfaat sadaqatun jariyah ada membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa dan tambah bonus. Bonusnya apa? Pahala. Pahala ini seperti apa? Satu lahir satu, tak berputus sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Santunan anak yatim, sadaqatun jariyah. Jum'ah barakah, sadaqatun jariyah. Infaq fi sabilillah, sadaqatun jariyah. Antum tahu yang paling kurang dari sadaqatun jariyah apa? Kita senyum tapi jujur dari hati, bukan dari mulut tapi dari hati. Tidak, kita senyum jujur dari hati kita, depan muka saudara kita dari umat Islam. Ini yang paling kurang dari sadaqatun jariyah. Yani kalau saya senyum depan kamu dari hati saya jujur, langsung saya pahala sadaqatun jariyah. Karena itu ini manfaat sadaqatun jariyah luar biasa. Sudah berapa orang? Tinggal berapa orang? Orang punya anak saleh, baca doa untuk orang tuanya setelah orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana? Kalau kita sudah buat anak saleh itu ada jaga 5 waktu salat sehari semalam, betul? Setiap salat kita baca doa apa? Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang kita butuh dari anak saleh. Kalau kita sudah urus anak kita menjadi anak saleh, min ni'matinya, pahalanya kita dapat surga dari tangan anak-anak kita. Surga bukan membawa kaki-kaki ibu saja. Rasulullah SAW bersabda, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga adalah dari bawah kaki-kaki ibu, betul? Tapi kalau ibu salihah urus anak-anaknya dan keluarganya menjadi orang saleh, baru ibu ini kita bisa dapat surga bawah kaki-kaki ibu. Tapi kalau ibu sibuk hal rumah, ayah bagi cari duit, ada panggilan 5 waktu Allahu Akbar salat, anak kita lanjut main sampai umurnya 10 tahun dia tahu bagaimana baca Fatihah. Maknanya apa? Ibu di neraka dan kasih anaknya juga di neraka. Bagaimana kita bisa dapat surga dari ibu? Bukan? Maknanya
Babrik umat Islam ibu di rumah. Babrik umat Islam ibu, karena itu Rasulullah sudah kasih kepada ibu hadiah terbesar dari Allah, syurga bawah kaki-kaki ibu. Hati-hati, hati-hati. Kita datang dunia ini, setiap orang ada tanggung jawab. Kita datang dunia ini bukan untuk main-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya sudah buat jin dan manusia hanya untuk ibadatku. Jangan pergi main-main. Syekh, Silakan. Ustaz, Bismillah. untuk menghilangkan ngantuk pakai alat pandang. Ya, insyaAllah nanti saya sebutkan insyaAllah. Barakallahu. Ada menghilangkan kejenuhan. Ya, insyaAllah. Kita balik untuk hadis Maimunah. Rasulullah SAW bersabda, Masjidul Aqsa tanah badan, tanah badan, bukan badan kota kan? Alhamdulillah. Kita sudah sampaikan apa makna badan mahsyar. Maksud badan mahsyar kita di tempat berkumpul seluruh manusia. Allah keluar dari kuburnya sama-sama, siapa yang belum meninggal sama siapa yang sudah meninggal, mereka akan berkumpul di badan mahsyar. Tapi buat apa? Wahai umat Islam, hisab kita naik ke atas, mulai hisab. Baik, kita bukan main bola, kita sudah sampaikan, bukan main game. Tidak kita buat apa bisa. Kita berdiri, bukan duduk santai seperti itu, kipas, RC, tidak. Kita berdiri 50.000 tahun. 50.000 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di surat Al-Ma'arij, Al-yawma 'inda Allahi ka-50,000 sanatin mimma ta'adun. Maksud Allah subhanahu wa ta'ala di sini, Allah sudah buat rasa hari kiamat menjadi 50.000 tahun. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala di surat As-Sajdah sudah berfirman, Al-yawma 'inda Allahi كألف صلاة مما تعدون يوم خلق السماوات والأرض وما حصل منها شيئا. Apa maksud di sini? Dan di sini apa bedanya? Di surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kasih kita tahu satu hari dari hitungan Allah seperti 1000 tahun apa yang kita hitung di dunia kita. Betul? Tapi ini maksud Allah waktu Allah Subhanahu wa taala sudah buat langit dan bumi dalam 6 hari. Satu hari dari 6 hari itu menjadi 1000 tahun apa yang kita hitung di dunia kita. Itu waktu Allah Subhanahu wa taala sudah buat langit dan bumi dalam 6 hari. Satu hari dari 6 hari ini menjadi seperti 1000 tahun apa yang kita hitung di dunia kita. Tapi di surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman satu hari menjadi 50.000 tahun. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah janji kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah sakit hati atau rasa hatinya sedih. Kenapa? Dari orang-orang kafir, dari keluarganya, saudaranya orang Quraisy yang dimana sering mereka menghina Rasulullah dan pukul Rasulullah pakai batu. Rasulullah SAW waktunya beliau hatinya sedih. Allah Subhanahu wa taala sudah janji kepada Rasulullah apa? Artinya di bahasa Indonesia, tenang saja. Nanti kita lihat mereka di hari luasnya, panjangnya menjadi 50.000 tahun. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala di sini? 50.000 tahun itu hari kiamat. Tenang saja. Biarin mereka. Nanti kita ketemu mereka di hari panjangnya 50.000 tahun apa yang antum hitung di dunia. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah buat rasa hari kiamat menjadi 50.000 tahun. Kita di padang mahsyar buat apa? Kita berdiri 50.000 tahun. Tapi bukan santai.
50.000 tahun tunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala mulai hisab. Tapi 50.000 tahun matahari tak ada lebih jauh dari kepala kita segini. Ini namanya apa? Jenggar. Jenggar ini matahari dekat dari kepala kita seperti itu. Sekarang di zaman sekarang siapa bisa tahan panas matahari yang jauh jutaan kilometer? Ada yang bisa tahan panasnya? Bagaimana kalau matahari dekat dari kepala kita seperti itu? Ada yang bisa tahan? Bisa tahan uni? Bisa tahan muda? Siapa bisa tahan? Matilah. Hanya seorang saja bisa tahan. Quran amal dia baik, bahala-bahala niabannya. Orang ini namanya orang bertakwa, hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa ini dia dapat rahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi satu awan. Satu awan ini menjadi seperti payung. Biar tamatnya menjadi Adam. Kalau dia berdiri 50.000 tahun, santai saja. Betul? Kalau bahasa Indonesia bilang apa? Santai saja. Betul? Santai saja. Kenapa? Karena tamatnya Adam. Kada rasa sakit. Tapi orang-orang lain yang tak tahu dapat rahmati Allah itu, walaupun mereka sudah tahu Allah marah sama mereka dan ada azab tunggu mereka, mereka panggil Allah Subhanahu wa taala. Panggil Allah. Wahai Allah, cobalah buat hari hisab sekarang. Kenapa? Karena mereka tak bisa tahan panasnya, tak bisa tahan sakitnya luar biasa. Mereka fikir ini azab yang paling sakit di dunia. Tak ada sakit lagi. Mereka mau lari dari waktunya. Mereka panggil Allah dan minta dari Allah Subhanahu wa taala, cobalah buat hari hisab sekarang. Dia mau lari dari tempat mahsyar. Saya mau tanya satu soalan saja. Ini hari mahsyar saja. Hari terakhir di bumi. Ada yang sudah siap-siap jiwanya, dirinya untuk hari mahsyar saja. Sebelum hisab, sebelum neraka, sebelum azab wal-iyazu billah, sebelum syurga, sebelum sirat mustaqim, sebelum syafaat Rasulullah, sebelum soalan-soalan banyak. 50.000 tahun kita berdiri bawah matahari, kondisi kita menjadi seperti itu. Ada yang sudah siap-siap jiwanya? Ada yang sudah siap-siap dirinya untuk hari mahsyar? Belum. Kenapa belum? Karena kurang amal. Betul? Kurang amal. Kenapa? Sedang kita melihat badan kita, kurang kaki, kurang tangan, kurang mata, kurang kuping, tak ada pun kurang apa-apa. Kenapa kita ada mengurangi amal? Kenapa kita sudah mengurangi ibadat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita sudah mengurangi wasiat Rasulullah dan peraturan-peraturan Allah? Ingat, hidup ini mendadakan kita bisa tinggal. Mendadak kita bisa tinggal di dunia ini. Kita pernah lihat anak baru lahir langsung mati, betul? Atau tiba-tiba mencelakaan. Matian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu harus merasa mati. Tak ada yang tua, tak ada yang kecil, tak ada yang muda, tak ada yang besar, ada apa-apa bedanya. Kalau kita sudah mendadak meninggal dunia, kita rugi dunia dan akhirat. Hati-hati ayah, hati-hati ibu. Allah Subhanahu wa taala sudah buat dunia ini hanya untuk ibadah, bukan untuk main-main. Jangan tunggu Imam Mahdi turun atau Nabi Isa turun baru kita sadar akhir zaman. Tidak. Ada yakin kita bisa umur berapa? Itulah hari mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, tanah padang mahsyar, kita sudah sampaikan apa cerita tanah padang mahsyar. Datanglah ke sana buat salat di sana karena satu salat menjadi 1000 salat. Apa maksud beliau di sini? Maksud beliau di sini jihad jiwa. Jihad jiwa. Bagaimana jihad jiwa? Kalau umat Islam yang paling ramai di zaman sekarang 2 miliar orang Muslim,
Mereka ikut wasiat Rasulullah walaupun satu salat saja. Kita bisa lihat di Masjidil Aqsa menjadi apa? Menjadi ramai seperti Makkah dan Madinah, betul? Maksud Rasulullah suruh kita buru-buru ke sana dan semangat ambil pahala banyak. Maksud beliau di sini biar kita menjadi ramai di tempat Masjidil Aqsa. Kalau umat Islam sudah menjadi ramai di tempat Masjidil Aqsa, apa manfaatnya? Manfaatnya biar kita buat orang Zionis dan orang kafir tak berani seperti apa yang mereka sudah berani di zaman sekarang. Kalau orang kafir yang 25 juta saja orang Zionis la'natullahi alaihim, kalau mereka sudah lihat umat Islam sudah menjadi ramai ikut wasiat Rasulullah, mesti mereka menghargai umat Islam dan takut dari umat Islam dan hormati umat Islam. Betul atau tidak? Maknanya ini jihad atau tidak? Jihad atau tidak? Jihad lah. Setelah Maimunah sudah dengar seperti itu, Maimunah kaget dan takut dan tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kita tak bisa sampai ke sana jauh ya Rasulullah 3 bulan berjalan. Kenapa? Karena tak ada pesawat, tak ada mobil dari Makkah ke tempat Masjidil Aqsa untuk berjalan 3 bulan. Hanya naik kuda atau naik unta saja atau jalan kaki. Tak ada pesawat, tak ada mobil. Maimunah tanya beliau, wahai Rasulullah, kalau kita tak bisa sampai ke sana jauh ya Rasulullah, bahaya ya Rasulullah. Ada orang-orang menjajah di sana karena di sana Rasulullah kaum Rum ada menjajah Masjidil Aqsa. Setelah Rasulullah sudah dengar seperti itu, Rasulullah bersabda, siapa yang tak bisa hadiri salat di tempat Masjidil Aqsa, kirimlah hadiah ke sana. Siapa yang sudah kirim hadiah ke sana, sudah mendapat satu salat di tempat Masjidil Aqsa hadir. Maknanya apa? Maksud beliau apa? Maksud beliau di sini jihad harta. Jihad harta. Bagaimana? Yang pertama jihad jiwa, kita hadir di sana. Kalau kita tak bisa hadir di sana menjadi jihad jiwa, bisa lewat dari jihad harta. Kirimlah hadiah ke sana, maknanya bantu Masjidil Aqsa, bantu orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa biar mereka bisa tahan, bisa lanjut jihad untuk menjaga Masjidil Aqsa. Maksud beliau di sini, Masjidil Aqsa bukan urusan warga Palestina saja, tapi urusan seluruh umat Islam. Tanggung jawab seluruh umat Islam. Hak milik seluruh umat Islam, bukan hak milik orang Palestina saja. Tapi kalau kita melihat kondisi Masjidil Aqsa sekarang bagaimana? Masjidil Aqsa sepi, sendirian. Kenapa? Karena tentara Israel la'natullah alaihim mereka menjajah di sana dan atur berapa orang masuk dan berapa orang keluar. Mereka terima hanya 200-400 orang saja yang bisa masuk Masjidil Aqsa walaupun salat Jumat. Tapi sebenarnya Masjidil Aqsa dan halamannya muat untuk 2.300.000 orang bisa salat satu waktu satu jemaah di tempat Masjidil Aqsa. 2.300.000 orang Israel terima hanya 400 orang yang bisa salat walaupun salat Jumat. Kenapa? Karena orang Zionis Bani Israel ini mereka ada satu buku untuk agama mereka namanya At-Talmud. Ini bukan dari Allah, bukan Taurat. Ini bukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kirim lewat Musa. Tidak. Mereka bikin sendiri. Nama buku ini namanya At-Talmud. At-Talmud ini ada tulisan dalam buku itu, ada tulisan apa? Kalau umat Islam sudah menjadi banyak, menjadi ramai di tempat Masjidil Aqsa, Bani Israel sudah selesai dan hapus di dunia ini. Rasulullah sudah kasih kita nasihat. Yuk buru-buru, semangat ke sana, menjadi ramai, ambil salat, jangan ambil risiko. Hanya salat 2 rakaat saja, biar kita menjadi ramai. Kalau mereka sudah lihat kita menjadi ramai, mereka bisa lari sendiri, takut.
Kalau orang Yahudi, orang Israel, orang kafir, mereka percaya dalam hukum mereka dan peraturan mereka. Kalau umat Islam sudah menjadi bania, sudah menjadi ramai di tempat Masjidil Aqsa, Bani Israel sudah selesai di dunia ini. Kita tunggu apa? Kita marah sama orang kafir, kita marah sama orang Bani Israel. Tapi ada nasihat dari Rasulullah, cobalah bagi ke sana dan lihat hasilnya bagaimana. Tapi 2 miliar umat Islam, 50 negara umat Islam, 2 miliar hanya sibuk cari dolar dan dinar. 2 miliar hanya lihatan saja. 2 miliar fikiran mereka bagaimana saya mau menjadi rumah mewah, mobil mahal, kumpul harta banyak. Kenapa? Karena saya khawatir anak saya kalau saya sudah meninggal, mereka lanjut hidup bagaimana? Kenapa? Rasulullah SAW yang moral paling sempurna di dunia ini, Rasulullah sudah datang dunia ini anak yatim. Betul? Tak ada ayah, tak ada ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah atur beliau menjadi nabi. Nabi Musa alaihissalam sama jaga dia. Fir'aun musuhnya yang jaga Fir'aun sampai Musa menjadi dewasa. Betul? Maknanya ini apa hikmah. Jangan antum fikir bisa atur hidup rezeki anak-anak antum. Tapi antum bisa atur urus anak antum menjadi apa? Tapi rezeki, harta, jangan khawatir. Antum ikat hati dan ikhlas niat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mesti mengatur rezeki antum dan menambah rezeki antum. Tapi jujur, ikhlas, niat, amal bukan dari mulut-mulut saja. Itulah agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul wa'malu fasarallahu 'amalakum wal yawmil akhir." Artinya, maksud Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Antum bicara-bicara tapi campur dengan amalu. Jangan bicara-bicara saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat mau lihat amalu kita, bukan mau dengar dari mulut kita. Nanti tangan kita saksi, sudah buat apa? Kaki kita saksi, sudah buat apa? Maknanya apa? Amalu. Bukan saya mau sampaikan kepada Allah, saya pernah buat sedekah, saya pernah urus. Tangannya sudah kasih, ya. Kakinya, ya. Bukan dengar dari mulut kita. Itu namanya amal. Bukan baca doa saja. Tunggu kubur dari Allah bagaimana? Kalau tak ada amal, mustahil. Banyak orang-orang tanya saya, Syekh, saya banyak doa minta dari Allah, tapi Allah Ta'ala kubulkan. Istilah Ta'ala kubulkan. Kenapa? Karena waktu kita butuh apa-apa dari Allah, baru kita ingat Allah dan buat salat 2 rakaat dan minta doa. Tapi sebelumnya waktu hidup kamu ingat Allah mana? Waktu kamu buat fitnah, Allah ada di mana? Waktu kita habis salat dan kita sudah janji kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua janjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis salat keluar dari masjid, kita sudah lupa apa yang kita sudah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut fitnah, ikut dosa, ikut riya, ikut main-main, ikut Allah wa'ala. Mana yang tadi kita salat? Kita berdiri antara tangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita hamd dan syukur kepada Allah. Malik Yawmiddin. Yawmiddin mana? Hari kiamat. Siapa yang Malik Yawmiddin? Yang memiliki Yawmiddin Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita di jalan hidup kita dapat tolongan dari Allah, bantuan dari Allah. Allah yang bantu kita dan kita isti'anah kepada Allah.
Ini semua janjian kita dalam salat di dalam baca Al-Fatihah. Kalau kita sudah keluar dari masjid dan cari haram atau fitnah atau mana janjian kita kepada Allah sebelum 5 menit? Ini namanya nifaq, bukan salat. Ini bohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini satu saja umat Islam. Kalau kita bisa sadar, kalau kita jaga, kita mendukung agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mesti kasih kita menang dunia dan akhirat. Kita lihat di Masjid Al-Aqsa sekarang bagaimana. Tak ada sama-sama mendukung. Kenapa? Karena umat Islam sibuk hal dunia. Masjid Al-Aqsa, tak ada satu negara jaga Masjid Al-Aqsa ikut wasiat Rasulullah. Tak ada satu bangsa ikut wasiat Rasulullah. Tapi kita butuh syafaat Rasulullah. Bagaimana? Bagaimana kita bisa dapat syafaat beliau kalau kita tak ada ikut wasiat beliau? Betul? Kita harus ikut wasiat Rasulullah. Peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala biar kita dapat syurga Allah dan syafaat Rasulullah. Sekarang di zaman sekarang, satu negara tak ada pernah mencoba lawan sama Israel untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini Rasulullah sudah titip amanah antara tanam-tanam umat Islam. Masjid Al-Aqsa ini bukan soal hal dunia, tapi soal hal akhirat. Hanya satu tempat kecil, luas tanahnya 365 kilometer. Yani maknanya Gaya Kongo mungkin lebih besar dari Gaza. Kota Gaza ini masyarakatnya 2 juta orang saja. Gaza di zaman sekarang 2 tahun terakhir ini mereka yang baris pertahanan pertama menjaga Masjid Al-Aqsa. Gaza sekarang yang baris pertahanan pertama menjaga hormat diri dan harga diri umat Islam depan orang-orang kafir. Gaza sekarang antum semua sudah tahu kondisi Gaza bagaimana. Bagaimana kondisi Gaza? 2 tahun mereka sudah sampai 75.000 orang sudah meninggal syahid. 200.000 orang terluka-luka. 85.000 anak-anak yatim. Tak ada ayah, tak ada ibu. Langsung tak ada keluarga kita kumpul mereka di tempat berpengungsian dan tenda-tenda. Orang-orang Gaza sudah sampai makan rumput tanah agar mereka bisa tahan lapar. Orang-orang Gaza sudah minum air laut campur gula agar mereka bisa tahan haus. Orang-orang Gaza kalau cari rumah sakit tak ada dapat karena semua sudah hancur. 95% dari Gaza sudah hancur. Satu rumah sakit saja beroperasional, namanya Rumah Sakit Al-Aqsa. Rumah Sakit Al-Aqsa ini, kalau antum lihat rumah sakit ini, antum tak berani masuk. Kenapa? Karena banjir. Tapi bukan banjir air, banjir tanah. Banjir jasad orang-orang syahid tak ada tempat cukup untuk tanam kuburnya. Banjir orang terluka-luka, tak ada rawat, tak ada obat. Ada satu kain tutup lukanya. Kamu tahu, kalau kita meninggal, isi badan kita dalam apa? Dalam apa? Sebelum kubur kita harus mandi, mayat, dan pakai apa? Kafan. Di Gaza tak ada kafan sekarang, karena sudah menjadi banyak kurang kafan. Mereka bungkus dalam plastik. Ini yang paling kurang. Kafan tak ada, isi dalam plastik. Mungkin antum lihat, nanti antum lihat di video. Plastik warna biru, plastik warna putih, warna-warna seperti rainbow. Mana hormati umat Islam, kita umat Islam, mandi, kafan, hormati. Sana tak ada tambah cukup untuk tanamin kubur. Orang-orang terluka di sana bukan terluka sobek badan, 1 jahit, 2 jahit bisa tutup balik. Tidak, Israel pakai bom, bukan tembak. Tangan, potong, kaki, botos, kepala menjadi 2, usus keluar. Itulah kondisi saudara-saudara antum yang jaga Masjid Al-Aqsa. Tapi kita
kita di dunia, kita tidur atas kasur rombongan, minum air mineral, saudara kita tidak bisa dapat air kotor untuk minuman. Mau lihat kondisi Gaza? Mari kita sama-sama, tapi matiin lampu ini terbang biar lebih. Apa yang kita mau lihat sekarang? Kita mau lihat kondisi Gaza sebelum perang dan sampai sekarang. Siap? Mari sini bismillah, yang paling depan aja. Oke, siap. Kita mau lihat bismillah. Nama sekolah. Ini Gaza. Ini Gaza sebelum perang. Kalau kita mau lihat bangunan tinggi kan, ekonomi bagus, hidup mewah, bukan minta sedekah, bukan minta bantuan, bukan minta apa-apa. Setelah perang sudah mulai, Gaza menjadi seperti ini. Lihat, ini bukan kondisi terakhir, nanti kita bisa lihat kondisi terakhir. Rumah-rumah apa yang tinggal ini menjadi kubur mereka. Kenapa? Karena tata ini, lihat fokus biru. Banyak ramai, fokus dalam plastik tanam. Ini rumah-rumah tak ada bahan bakar untuk menarik mayatnya. Mereka menjadi kubur mereka sendiri. Ini tahun 2025. Tahun 2025, tahun ini bulan Januari kemarin kita sudah rekamin di Kedutaan Besar Palestina lewat pesawat drone. Ini kondisi Gaza waktunya 85% saja yang hancur. Kalau kita melihat sekarang sini, sepi kan? Masyarakatnya bagaimana? Nanti kita bisa lihat masyarakatnya lari kemana. Masyarakatnya lari di sini. Ini bantai Gaza. Orang-orang Gaza lari dari mati, dari bom, lari kemana? Ke bantai Gaza. Ada bawah apa-apa. Ada bawa tenda, ada bawa makanan, baju, selimut, alat dapur, kosong. Banyak cerita ayah dan ibu sudah lupa anaknya dalam rumah karena panik, lari. Mereka lari ke bantai Gaza. Lihat ramai ini masyarakat Gaza di bantai Gaza. Lihat buktinya, bismillah. Ini ramai juta-jutaan orang. Mereka kemana? Ke bantai Gaza. Ada yang bawa barang, bawa apa-apa? Ada bawa apa-apa, kosong. Ini satu ayah sama ibu. Bagian anaknya tak ada kabaran. Atau seorang kumpul badan saudaranya dalam satu karung seperti daging cincang. Ini satu hal dari ribuan cerita di Gaza. Ini anak-anak Gaza di kondisi sekarang. Yang paling banyak dari mereka tidak bisa dapat makanan. Mereka berdiri depan tempat bantuan kita, mereka tunggu makanan. Berhari-hari tidak bisa dapat. Berminggu-minggu tidak bisa dapat. Yang paling banyak dari mereka ini anak yatim. Ada keluarga, karena itu mereka datang sendiri. Ini masyarakat Gaza waktu mereka di gencatan senjata. Mereka mulai balik ke rumahnya masing-masing. Mereka fikir rumahnya mesti tetap ada. Nanti kita lihat mereka mau pulang ke mana. Mereka mau pulang sini. Ini kondisi Gaza terakhir. 95% dari bangunan Gaza sudah hancur. Kalau kita mau fokus sini, karena ini apa namanya warna coklat, karena berubah warnanya. Kalau kita mau lihat sekarang sini, mana ada hidup? Ada tenda? Ada air semua? Ada satu pohon biar mereka bisa makan daunnya? Tak ada apa-apa. Kenapa? Karena Israel sudah menyelesaikan semua.
sudah bakar semua, sudah hancur semua. Lihat buktinya. 365 kilometer menjadi seperti itu. Ada hidup? Ada hidup. Kita bisa mau tanya, saudara-saudara kita di Gaza, apa salah mereka dapat hidup seperti itu? Kalau mereka mati ramai, pada mereka hancur seperti begini cincang. Isi dalam plastik, kalau korang jari, korang tabal apa yang pentingnya 50 kilogram, isi dalam bungkus. Apa mereka buat salah? Sampai jaga Masjid Al-Aqsa dari wasiat Rasulullah dan jaga amanat Rasulullah dan hormat umat Islam, hidupnya seperti itu. Tapi umat Islam yang di tempat lain enak-enak saja, betul? Alhamdulillah, kita harus hamd dan syukur kepada Allah apa yang kita sudah dapat. Tapi jangan lupa tanggung jawab antum terhadap Masjid Al-Aqsa dan terhadap Rasulullah dan terhadap saudara-saudara antum yang jaga Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena ini wajiban kita ke sana. Tapi orang-orang Gaza, orang Palestina, ahli wakil dari umat Islam jaga Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena di tanah mereka. Itulah wajiban kita terhadap Masjid Al-Aqsa. Kita harus peduli. Rasulullah suruh kita jaga dan buat salat, jihad jiwa atau jihad harta. Soal hal akhirat bukan soal hal dunia. Karena itu ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sudah datang di masjid antum atau musalla antum, kita ada bawa harapan ini mungkin harapan kecil, tapi untuk saudara kita di Palestina harapan yang terbesar. Kita memanggil antum ke jalan Allah menjadi orang mujahid. Kalau tak bisa mujahid jiwa, bisa mujahid harta. Allah Subhanahu wa taala sudah janji kepada orang mujahid dapat syurganya tanpa hisab, kepada masuk hisab. Ini kepada orang mujahid jiwa atau mujahid harta. Karena itu yang Allah Subhanahu wa taala kita membuka kantor live nanti dan semoga insyaAllah kita bisa dapat dari masjid ini walaupun satu tenda, walaupun satu paket makanan, walaupun 1000 liter air minuman. Biar Allah memberkati hidup antum, amin amin ya rabbal alamin. Kita hari ini datang di masjid ini sama sahabat baduli umat. Sahabat baduli umat ini satu lembaga dari beberapa lembaga yang kita percaya. Lembaga itu ada kerja bersama kita. Kita ada 13 syekh dan ustaz dari Gaza Palestina. Ada sekali dakwah untuk seluruh Indonesia. Kumpul infak dan donasi untuk saudara-saudara antum yang di Palestina. Nama saya Syekh Muhammad Al-Nabana. Syekh itu namanya ustaz, sebagai ustaz sini panggilan. Nama saya lengkap Muhammad Al-Nabana. Ahli wakil kedutaan besar Palestina yang di Jakarta Pusat, yang di Mende. Alhamdulillah kita pada tanggung jawab ini. Tabban Allah Subhanahu wa taala pertama dan tabban Rasulnya dan tabban masyarakat Indonesia dan masyarakat Palestina dan pemerintah Indonesia dan pemerintah Palestina juga. Alhamdulillah sahabat baduli umat mereka sudah ada punya sekarang dapur yang terbesar di Gaza. Dapur ini setiap hari bisa kasih dari 5,000 kursi sampai 8,000 kursi per hari, 3 kali per hari, pagi, sore, siang, sore. Ini dapur alhamdulillah kita setelah masak kita kirim makanan untuk anak-anak yatim di tempat pengungsian dan tempat tenda-tenda. Ini dayanya, wadaannya, makanannya dari mana kita dapat? Kita dari Indonesia, dari saudara-saudara kita di Indonesia, dari kota ke kota lain, dari masjid ke masjid lain, dari jemaah ke jemaah lain.
kita kumpul dari sini ke sana ke sana ke sini. Ini kemarin kita ada di Sumatera Utara dan sekitarnya, dan bulan kemarin juga kita ada di Macau. Alhamdulillah, ini tabur mesti lanjut. Kenapa? Karena kita ada lanjut infak dan donasi dan bantuan. Semua insyaAllah ini tabur lanjut sampai masalah Palestina selesai. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini yang dari mereka ini anak yatim, tak ada ayah, tak ada ibu. Syukran Indonesia. Apa artinya? Terima kasih Indonesia. Dari anak-anak yatim kirim pesan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Terima kasih Indonesia. Dan kita sering bilang terima kasih Indonesia sampai hari kiamat. Semoga insyaAllah Indonesia maju dan jaya dan aman dan nyaman semua hidup sampai hari kiamat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu program dari 260 tenda kita sudah salur ke Gaza. 260 tenda ini apa yang kita lihat? Ini ada 50 tenda dari masyarakat Pekanbaru, ada 50 tenda dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan dari Kalimantan dan campur-campur. Alhamdulillah 260 tenda ini, satu tenda ukurannya 5 meter kali 6, yani hampir satu musalla ini. Kalau kita senis, hampir 5 meter kali 6 kan? Atau kalau segini 7, yani hampir seperti musalla ini. Antum tahu satu tenda ini berhenti, biar kita menjelaskan. Satu tenda ini mungkin antum lihat kecil, karena kita dari atas kita rekam. Satu tenda ini ukurannya 5 meter kali 6, kita bisa isi 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga dalam satu tenda. Yani hampir 50 orang dalam satu tenda. Kenapa? Karena tenda-tenda ada syukur. Dan bukan untuk mereka saja, tidak bergantian. Kenapa? Karena tenda ada syukur. Maknanya keluarga ini hari ini sudah besok keluarga lain. Sekarang ada musim hujan, musim dingin. Sampai 7 derajat minus, sampai gigil. Di Palestina bukan seperti Indonesia. Di Palestina ada 4 musim, musim hujan, musim dingin, musim panas, dan musim untuk bunga-bunga ini apa namanya? Siami. Apa? Semi, saya bilang siami. Maaf, bahasa saya kurang. Karena itu musim sekarang sudah mulai 4 bulan ini dingin sampai gigil, sampai salju turun. Ini tenda bukan tenda biasa, ini tenda untuk tahan panas dan tahan air. Yani bisa rasa seperti rumah. Satu tenda ini harganya hampir 6 juta yuan Indonesia. Kita beli dari Mesir dan masukin ke Gaza dan pakai di sana $1. Dan urusannya susah banget sampai ke sana karena berbatasan tutup. Karena itu ya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama tutup mata, buka hati. Buka hati dan ingat. Jangan lihat barang dunia. Kita datang dunia ini bawa amal baik. Bahala banyak. Allah Salam masuk keluar, masuk sini, silakan Habib. Kita datang dunia ini untuk amal baik. Karena itu saya membagi antum jalan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama kumpul bantuan untuk saudara antum walaupun sedikit, walaupun satu tenda, walaupun 1000 liter minuman, walaupun satu bakit makanan. Biar Allah memberkati hidup kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mau sampaikan biar tak ada salah faham. Ini satu sedikit sebab insyaAllah menjadi donatur atau ada niat mau bantu saudara kita di Palestina. Kita harus tulis nama beliau di sini dan nominal berapa niatnya mau kasih. Nanti atas tanda tangan saya. Tapi wajib kita ambil foto bersama. Ini bukan riak ibu, bukan riak ayah. Ini kita harus wajib foto bersama sebelum kita kasih sertifikat ini.
Ini hanya untuk dokumentasi, untuk kebudayaan dan lembaga. Karena itu bantu kita untuk apa? Untuk jalan jujur dan kerja jernih saja. Jangan salah faham. Mudah-mudahan insyaAllah kita semangat dan berjuang ke jalan Allah dan jihad fi sabilillah. Bismillah. Qada yang niat. Sabar Allah mujahid. Sabar Allah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar semua insyaAllah Allah membalaskan kepada dia satu istana bukan satu tenda. Ada yang niat mau kasih satu tenda untuk saudara kita. Bismillah. Jangan ragu, jangan khawatir. Kemarin kita di masjid apa? Masjidul Ihsan. Masya Allah, tiba-tiba saya sampaikan langsung seorang lain, saya Syekh, satu tenda. Ini sedekah jariyah. Ini lebih baik dari membangun masjid di zaman sekarang. Kenapa? Karena manfaatnya untuk umat Islam lebih besar dari masjid. Kenapa? Karena sekarang banyak masjid tapi jemaahnya kosong. Itulah sedekah jariyah. Semoga insyaAllah kita dapat satu istana di syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin satu tenda mahal, betul ibu? Anak juga. Kita orang sederhana, tidak apa-apa. Jangan khawatir. 2 juta, 3 juta, 1 juta. Kita berkumpul sedikit satu tenda. Bismillah. Sama niatnya, apa ikhlasnya. Bismillah ada. Saya bantu karena baru selesai hari ini soalnya. Ada. Bismillah. Sabul khairat. Bagaimana kalau 1 juta? Ada. Tak ada uang tunai sekarang, tak ada masalah. Ini ada satu kubur kan? Satu kubur ini ada nomor rekening dan nomor WA. Bisa kirim lewat WA, lewat nomor rekening dan kirim buktinya ke admin. Hanya kita catat dan ambil data insyaAllah. Bismillah, semangat. Masya Allah, ini Bapak Barakatuh. Surah Musallah apa namanya? Darussalam. Ambil di pena. Surah Darussalam. Berapa lima? 500. Mari kita ambil fotonya dulu. Ini 500 dari Rasulullah SAW. Silakan Pak. Anak suara takbir. Takbir. Ya, kita alhamdulillah kita sudah dapat 500.000 dari masjid dari musalla Darussalam. Bismillah. Ada lagi kita kumpul sampai satu tenda. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu. 100.000, 200.000. Silakan Bu. Semua saudara-saudara kita. Pada hari ini bisa lusa, bisa besok. Bisa ditunaikan besok, lusa atau 2 bulan lagi, sebulan lagi, atau seminggu depan kita tunaikan. Ada uang kita tunaikan, transfer ke rekening ini. Yang jelas niat aja dulu Bapak dan Ibu. Ya, boleh kami catat namanya, diberikan cenderamata oleh Syekh, dicatat dan foto kita untuk bukti kedutaan di kedutaan. Mari Bapak Ibu kita menyumbang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sedikit itu sangat sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ada dari Bapak Ibu yang ingin membantu kami, membantu saudara-saudara kita di Palestina? 100, 200, 50.000. Silakan Bapak Ibu angkat tangan, maju ke depan. Ya. Ada Bapak Ibu? Takbir. Katakan doa itu. Sama yang takbir. Untuk takbir. Takbir. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Bapak Ibu. Niatkan untuk ayah dan bunda almarhum. Ayah dan bunda, nah, ini dari Bapak, Masya Allah, mujahid kita, takbir, Allahu Akbar. Mari kita catat.
Insyaallah. Ada lagi Bapak Ibu? يعني ayah dan ibu ayah yang Maroko satu bungkus berapa 50.000 50.000 satu bungkus kalau kali 10 hari kali sebulan jadi berapa 1 juta lebih betul mari ini bisnis ya akhirat bismillah jangan ragu jangan khawatir ada 100 200 yang namanya kalau sini 20 orang kita dapat 100 dari setiap orang kita bisa sampai 2 juta. Bagaimana kalau paket makanan 500.000? Mungkin tidak bisa. Paket makanan ini bahan sembako untuk satu keluarga cukup untuk 10 hari. Semoga insya Allah Allah kasih antum makan dari uangnya. Masya Allah ini buat Allah. Masya Allah. Ibu catat namanya dulu Bu. Catat namanya di depan. Itu bukti dari bukti ini. Ini belakang. Yalla bismillah, sama tambah lagi. Ya Bu, tidak usah ditunaikan malam ini nggak apa-apa. Seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan. Nah, kami tidak mengajak ibu berutang, tapi berkomitmen untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mari Bapak Ibu, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Nah, ini Ustadz kita, beliau banyak pengarang kitab sih. Beliau sudah mengarang kitab ya. Sini. Ya. Apa? Belum tunai, insya Allah baru ditunaikan minggu depan. Silakan. Berapa? 100.000. Cetak aja. Silakan. Sudah. Habibi. 100.000 untuk Insya Allah. Takbir. Takbir. Kalau saya bilang Palestina merdeka, kita sama-sama mengucapkan merdeka. Siap Bapak Ibu? Palestina. Palestina. Katakan. Palestina. Takbir. Mari ayah bunda, kami mengajak ayah bunda berkomitmen membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa ayah bunda. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Sedikit bagi kita itu sangat berarti bagi saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah kami malam ini bertolak ke Pasaman nantinya. saya lihat semua makanan sini, ada sini Bu. Ya, dikasih. Ada lagi Bapak Ibu, niatkan untuk almarhum bunda kita, almarhum ayah kita, atau almarhum anak kita. Silakan Bapak Ibu, angkat tangan maju ke depan. Ada dari ibu bunda-bunda kita, dari bapak kita, silakan. Ada.